peserta? Jumlah peserta berapa? 10. 10 barangkali ya. Pesertanya memang cuma 9 ya, Dek? Pesertanya 9? Ada 10, Bu. 10? Berarti kurang 2 dong? Kurang 2 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Karena kan kalau kurang saya 1 berarti kan, 9. 9, iya. Kurang 1 siapa satunya? Oke. Thank you. Oke. Ya, Vera, silakan. Dia nggak tahu. Silakan, Dek, kita buka saja soalnya ini waktunya jalan terus. Yang terlambat biar saja terlambat. Silakan, Ibu Fer. Buka mic-nya dulu, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran ya untuk kelompok 4. Materi hari ini untuk agenda 1 dibawa oleh Ibu Widyaswara kita, Ibu Isnaini Ramadan, SOS MM.
Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ibu Isnaini Ramadan, Bu. Oke, terima kasih Bu Vera. Iya, Ini sudah sama-sama. recording ya, siapa yang merecord tadi? Bu Vera. Iya, Oh, Pak Septian. Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Vera. Bu Iya. Vera akan mendampingi kelompok kita selama proses pembelajaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kalau saya katakan semangat pagi, teman-teman katakan pagi-pagi luar biasa. Pagi-pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kita masuk pada agenda 1. Agenda apa? Agenda apa agenda 1? Jangan-jangan agendanya saja Anda tahu. Ya, ini adalah agenda pertama ya di pembelajaran kita laksar dalam bentuk daring. Agenda 1, agenda apa? Mana nama-namanya? Kok saya enggak kelihatan namanya ya? Oh, ada. Nur Kalbi, coba Nur Kalbi. Agenda 1, agenda apa, Bu? Nur Kalbi. Hah? Tidak ada suaranya. Nyalakan mic-nya, Agenda 1, agenda. Aduh, jangan sampai agendanya saja tidak tahu. Ibu, Pak Indra, agenda 1, agenda apa, Pak Indra? Hah? Wah, ini agenda 1. Agenda apa? Indra, silakan. Agenda apa? Aduh, bahaya ini, berbahaya. Halo. Agenda? Indra? Bagaimana ini berbahaya nih Minarsin? Agenda apa? Agenda 1. Bu Vera ini saya tidak mulai kalau mereka tidak tahu agenda 1. Agenda 1. Hah? Bela negara, Bu. Bela negara. Kurang tepat. Agenda 1 agenda apa? Wawasan kebangsaan. Nah, lalu? Saya kasih push up. Kalau klasikal ini saya kasih push up, Vera. Iya, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi teman-teman sekalian, judulnya saja berarti tidak baca jadwal ya. Jadwalnya itu kan ada ya. Jadwal. Ya. Jadi jangan sampai MOOC sama sekali jadi pegangan saja. Benar-benar teman-teman tidak membaca. Nah, sebentar lagi nanti kita akan mereview. Teman-teman sekalian, hari ini kita hanya sebenarnya banyak akan latihan ya. Namanya juga latsar, latihan dasar CPNS. Bagaimana kemudian teman-teman dibekali bagaimana kita ini sebenarnya lagi pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter. Jadi di sini di latsar ini teman-teman tidak akan mendapatkan substansi materi lebih kepada bidang teknis, tapi lebih kepada bagaimana kemudian pengembangan pembentukan karakter. Jadi teman-teman harus percaya diri, kemudian harus punya pendapat, ya, tidak boleh nanti diam-diam. Pokoknya siapa nanti saya tunjuk harus siap untuk berbicara ya. Oke, karena ini memang benar-benar latihan. Kita akan melatih bagaimana berkomunikasi, bagaimana bertenggang rasa, dan seterusnya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kita akan berkenalan seperti ini. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya di Widya Iswara BPSDM Provinsi Widya Iswara Ahli Madya di Provinsi Sulawesi Tengah. Suku saya suku Bugis. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya, cara memperkenalkan diri ya. Oke, kita mulai dari Indra dulu. Indra silakan. Nasution. Oke, ada suara? Silakan. Iya, halo, assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang Perkenalkan nama tegas saya dong. Indra Nasution. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, loh, badan ini besar, harus besar banget suaranya juga. Oke, silakan ulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Indra Nasution. Saya dari Bluk, Sulawesi Tengah. Instansi di Rumah Sakit Trikora Salakan. Suku saya suku Batak. Apa lagi? Sehari-hari sebagai apa, Pak Indra? Sehari-hari sebagai perawat di rumah Perawat. sakit. Trikora Oke, Salakan. perawat apa? Perawat apa? Perawat gigi, perawat umum? Perawat umum. Ya, oke. Oke, Pak. Sukunya apa yang menggambarkan tentang Pak Indra? Apa ya? Apa ya? Apa dong? Apa ya? Apa ya? Hah? Satu? Suka jalan-jalan itu. Iya, suka jalan-jalan. Ya bilang aja, nanti kan ada yang ajak. Bu Nur Kalbi mau ajak jalan-jalan, ya suka jalan-jalan. Oke, makasih Indra. Oke, lalu Oke. Minarti, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minarti, asal dari Palu. Suku Dampelas, instansi Puskesmas Lumbi-Lumbia. Sehari-hari sebagai apa, Bu Minarti? Kesehatan Hah? lingkungan. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan, Kesling ya. Oke. Lalu hal yang menggambarkan tentang Ibu Minarti? Rasanya, Bu. Apa sayang? Murah senyum. Iya, cantik sekali senyumnya. Cantik kan Pak Indra? Minarti. Murah senyum, baik. Lalu Gladys Pak Jeko. Saya panggil nama saja ya, masih muda semuanya. Oke, Ya, Gladys. selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Gladys Pajeko, asal saya Lubuk, Sulawesi Tengah. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang analis kesehatan di Puskesmas Tataba, Kecamatan Buko. Suku saya suku Poso. Pamona berarti. Iya. Ya. Yang menggambarkan tentang saya apa ya? Apa dong? Hobi Baik. makan mungkin. Hobi makan. Nanti diajak sama Pak Anu makan. Nanti diajak Pak Asrullah makan. Oke, terima kasih Bu Gladys. Lalu Vicky Kri Ellison Sawiri. Mantap. Silakan Vicky. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Krialison Sawiri. Biasa dipanggil Vicky. Oke. Saya dari instansi Puskesmas Patuguki. Puskesmas. Suku Pamona. Asal dari Poso. Pamona. Oke. Pamona ya, sama dengan Gladys ya. Berarti nanti Gladys yang diajak makan sama Vicky. Oke, terima kasih. Lalu Ibu Nur Kalbi Tohriani Esa. Wih, keren namanya ya. Silakan. Audionya kurang keras, sayang. Belum ada suaranya. Belum. Coba diperbaiki audionya saya. Matikan dulu, baru nyalakan lagi. Coba. Teman-teman dengar enggak? Dengeran? Kecil, Bu. Hah? Kecil suaranya. Kecil sayang, kurang gedein sedikit. Ini sudah penasaran nih Pak Anu tuh dengar nih. Coba Bu. Chat Bu, chat.
di kolom chat. Ibu Nur Kalbi Toryani Esa namanya, dipanggil siapa? Coba chat. Iya, suaranya tidak kedengaran. Iya, chat saja nama instansi. Ya, coba Nur Kalbi dijawab. Nanti saya yang baca. Coba sayang, cepat, agak cepat. Chatnya agak cepat. Nur Kalbi Toryani Esa. Oke, lalu dipanggil siapa? Nur, Kalbi, Ani, Esa. Coba siapa? Tiwi. Aduh, banyak namanya Tiwi. Oke. Sebagai apa Bu Tiwi? Sebagai apa di rumah sakit? Mana? Sebagai perekam medis. Oke. Apa yang menggambar suku dulu, suku. Golongan 2 ya. Suku Banggai. Oke. Lalu yang menggambarkan tentang Ibu Tiwi. Mana sayang? Lama. Mana? Yang menggambarkan tentang Ibu Tiwi. Cepat. 3, 2, 1. Cepat nih, waktunya terbatas. Oke sayang, cepat chat. Kok ketawa aja sih? Gugup. Nanti setelah ini tidak boleh gugup ya. Nanti ada banyak teman-teman yang membantu, tidak boleh gugup ya. Jadi harus bisa bersosialisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik ya. Jadi nanti pada saat kita seminar itu salah satu indikator yang dinilai adalah kemampuan berkomunikasi. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Pokoknya terus berlatih. Oke, Septian Aditya silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Kedengaran Bu suara saya? Kedengaran. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya, biasa dipanggil Tian, asal dari Toili, Sulawesi Tengah, instansi di Rumah Sakit Trikora Salakan. Saya sebagai analis kesehatan. Analis kesehatan. Oke, yang menggambarkan tentang Pak Aditya, Septian? Yang menggambarkan tentang saya suka bermain musik. Suka bermain musik. Jiwa seninya luar biasa. Biasanya orang suka musik itu otak kanan ya? Iya. Iya. Apa sukunya? Suku Jawa.
Oh, Jawa. Oke. Apa yang menggambarkan tentang Pak Septian tadi suka musik ya? Iya. Teman-teman nanti yang suka musik bisa bergabung sama Pak Septian Aditya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lalu Pak Ansyahrullah Bandu, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya wabarakatuh. Ansyahrullah Bandu, biasa dipanggil Anca, Ya. asal Banggai, suku Banggai, instansi Rumah Sakit Trikora Salakan, sehari-hari sebagai radiografer. Radiografer, oke, luar Hal yang biasa. menggambarkan terhadap saya orangnya suka olahraga. Suka olahraga. Olahraga apa sukanya, Pak? Badminton, football, Kalau prestasinya apa? Olahraga. prestasi, Halo, Bu Enda. cuma tingkat kecamatan saja. Tapi badminton. Badminton. Oke, Pak Ansrullah ya. Oke, selamat datang Ibu Endang ya. Ibu Endang bersama kita di room. Oke, sukses selalu, sehat selalu Bu Endang. Oke. Doa yang Lalu sama, Kak. ada Pak Yayan Amirul Kamin, begitu ya? Nanti ya, silakan Yayan. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Kenalkan, nama saya Yayan Amirul Kamim Ya. dari instansi Dinas Perhubungan, asal tempat lahir di Ponorogo, Jawa Timur. Hal yang menggambarkan dari saya suka futsal aja. Suka futsal. Oke. Baik, Pak Yayan suka futsal. Tadi sukunya apa ya, Pak? Suku Jawa ya? Suku Jawa, Bu. Oh, Jawa, iya Mendok ya. Oke, terima kasih Pak Yayan. Dia Mulyana Kasih, silakan. Suaranya nggak ada sayang, dia. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diah Mulyana Kasih. Biasa dipanggil Kim. Saya sehari-hari bidan di Puskesmas Cinangkung Utara. Lalu, hal yang menggambarkan tentang Ibu Dia, atau suku apa dulu suku? Suku Banggai. Oh, Banggai. Hal yang menggambarkan tentang Bu Dia apa? Baik Saya hati dan suka tidak sombong. menyanyi. Oh, suka menyanyi. Nanti cocok dan Pak Septian. Pak Septian juga tadi suka musik. Nanti Ibu Dia yang nyanyi, Pak Septian yang main musik. Asik. Pak Septian ini bisanya musik apa? Bawa apa? Alat musik apa yang bisa dimainkan? Gitar, Septian. Bu. Gitar. Ih, Ya. cocok. Nanti besok-besok kita main gitar ya. Nanti Ibu Dia yang nyanyi. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Tadi kita sudah berkenalan. Kenalan itu penting ya, karena berkenalan itu ada membangun chemistry antara kita ya. Apalagi kita berjumpa beberapa pertemuan. Baik teman-teman sekalian, sebagai energizer karena kita akan masuk kepada materi wawasan kebangsaan, teman-teman. Nanti ini saya ingin coba teman-teman bisa mengingat bahasa daerah ya, bahasa daerah sebagai kekayaan Indonesia. Nah, jadi seperti ini kita akan menghitung 1 sampai 5 secara mundur ya, begini caranya. Saya dalam bahasa Indonesia, nanti teman-teman dengan bahasa daerah masing-masing ya. Seperti ini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 yes. Understand? Mulai dari Indra dulu. Silakan Indra. Dengan bahasa daerah Batak. Angka. Cuma angka kok ya. Silakan Indra, coba dengan orang Batak bicara. Ya, kedengaran? Enggak bisa saya. Bahasa daerah apa yang Indra tahu? Enggak ada, soalnya orang tua merantau ke Luwu, cuman enggak tahu bahasa daerah sini juga. Ya, sudah bahasa Indonesia Indra. Khusus untuk Indra Oke. bahasa Indonesia. Blasteran tak jelas kata. Silakan. Gimana?
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, semangat. Oke. Saya kasih pusap lah Malawi Indra ini. Oke, terima kasih Indra. Lalu Minarti silakan. Oke. 1 dahulu. Tunggu, bisa lupa. Sembesang dahua tolu hapat 5 honong pipitu hoalu. Semangat. Ulang dah seperti itu. Ulang tadi seperti yang menghitung mundur. Oh, hitung mundur. Dari 5, Ibu. Halo. Ya, gini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, yes. Bisa? Silakan Minarti. Sembesang dahua tetolu hapat 5. Sembesang dahua tetolu hapat 5. Sembesang dahua tetolu. Sembesang dahua tetolu. Semangat. Baiklah kalau gitu, silakan Gladys. Maaf Ibu, saya tidak tahu bahasa daerah Poso. Bahasa daerah apa yang Gladys tahu? Tidak ada Ibu di Luwuk juga tidak tahu bahasa daerah. Bahasa Indonesia, Jo. Bahasa Indonesia kalau gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Kita balik. Iya betul. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Semangat. Asik. Terima kasih Gladys. Lalu Sama, Vicky. Ibu. Sambara 2 totogo opo 5, Sambara 2 totogo opo 5, Sambara 2 totogo opo, Sambara 2 totogo opo, Sambara 2 totogo, Sambara 2 totogo, Sambara 2, Samba, semangat. Baiklah Vicky, terima kasih. Lalu Tiwi, silakan Tiwi. Mana Tiwi tadi? Aduh Tiwi tadi suaranya nggak ada ya. Tiwi suaranya nggak ada. Gayanya saja, coba lihat. Gitu. Perbaiki audionya sayang, karena nanti kita akan lebih banyak tanya jawab. Silakan. Coba saya dengar Tiwi. Nyalakan mic-nya. Oke. Headset-nya. Jangan-jangan nanti headset-nya malah tidak ada suara. Oke, kita lewat dulu Tiwi, langsung ke Septian dulu. Septian silakan. 1 loro telu papat 5, 1 loro telu papat 5, 1 loro telu papat, 1 loro telu papat, 1 loro telu, 1 loro telu, 1 loro, 1 loro, 1, yes. Ya. Oke, terima kasih Septian. Lalu Ansyarullah Bandung. Silakan. Meng lua tolu sangkap 5. Meng lua tolu sangkap 5. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu. Meng lua tolu. Meng lua. Meng. Semangat. Gini, men semangat ya, gitu ya, men. Betul. Jadi nanti Pak Indra sama Gladys harus bisa ya, Indra Gladys harus bisa bahasa daerah. Nanti belajar di mana kita berada, kita harus belajar bahasa daerahnya. Minimal menghitung ya. Ya, oke, Yayan silakan. Mukanya enggak kelihatan nih. Nah, oke. Ciloro telu papat 5, Ciloro telu papat 5, Ciloro telu papat, Ciloro telu papat, Ciloro telu, Ciloro telu,
Ciciluru, Ciciluru, Cici. Yes. Yes, oke, terima kasih. Lalu ada Dia, silakan Dia. Meng luo tolu sanggap 5, meng luo tolu sanggap 5, meng luo tolu sanggap 5, meng luo tolu sanggap, meng luo tolu sanggap, meng luo tolu, meng luo tolu, meng luo, meng. Asik. Mat. Oke Dia. Ini Ibu Sheila ini ya baru masuk tadi ya Bu. Sheila Juta ya. Sheila tadi agak serem nih, agak serem kameranya sayang. Jadi kayak di ruang-ruang mayat gitu. Coba dong. Kurang bagus. Hah? Webcamnya, laptop saya kurang bagus webcamnya. Webcamnya. Oh iya, besok-besok perbaiki ya saya. Soalnya aduh sudah ada infusnya di situ kayak serem sekali saya lihat sayang. Nah Bu, saya lagi sakit. Oh lagi sakit, Masya Allah sakit apa sayang? Sakit apa? Lagi hamil muda. Oh jadi lagi ngidam ya, ngidam jahat gitu ya. Iya biasanya orang ngidam juga ada dulu keluarga saya ngidam gitu nggak bisa lihat cahaya, jadi Mas sengaja diredupkan cahayanya supaya tidak pusing ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang penting bisa jalan. Vicky, kenapa Vicky? Kenapa Vicky? Raise hand tadi? Kenapa Vicky? Minta maaf Bu, salah tekan. Tidak apa-apa. Semangat bikinnya. Oke, Sheila perkenalkan diri dulu. Tadi belum memperkenalkan diri. Coba, Sheila. Mic-nya dinyalakan, sayang. Mic-nya belum nyala. Mic-nya belum nyala, Sheila. Mic-nya belum nyala. Sila, mic-nya belum nyala sayang. Vicky. Oke, cepat ya. Lagi ketutup. Oke deh, nanti aja Sila ya, nanti aja soalnya suaranya tidak ketemu, mungkin lagi tidak enak perasaan. Oke, lalu tadi yang belum siapa? Vicky tadi sudah ya, Vicky sudah. Ini Tiwi, silakan. Suaranya ada. Ya, oke. Tadi 1, 2, 3, 4. Yang pakai bahasa apa Tiwi? Suaranya tidak terlalu bagus, ada tapi samar-samar, tapi nggak apa-apa. Oke, mulai 1, 2, 3 sekarang. Oke, terima kasih Tiwi ya. Jadi Sila nanti istirahat dulu aja ya, soalnya mungkin lagi pusing. Baik, adik-adik sekalian, kita akan masuk ke agenda kita ya, materi kita pada hari ini, agenda 1. Jadi tentu di kegiatan kita yang hari ini sebenarnya kita sudah selesai kalau di Rana Bloom namanya ya, atau tahap pembelajaran kita itu sudah selesai di Rana C1 dan C2. C1 itu adalah remembering, mengingat, kemudian C2 itu adalah memahami. Jadi kami berharap bahwa teman-teman ini sudah membaca di MOOC terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, jadi kami
Widya Iswara atau fasilitator hanya memastikan saja bahwa teman-teman ini sudah pernah membaca MOOC dan kemudian untuk Widya Iswara atau fasilitator hanya memastikan bahwa peserta mampu menganalisa dan mampu menerapkan ya materi atau wawasan kebangsaan yang sudah dibaca oleh peserta ya. Oke, sebelumnya saya masuk dulu. Ya, teman-teman sekalian, tadi saya sudah memperkenalkan diri ya, nama saya Isnaini Ramadan. Saya Widya Iswara Limadia, teman-teman, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah nomor kontak saya apabila nanti ada yang ingin berdiskusi terkait penugasan dan seterusnya. Ini adalah nomor HP saya 081 353 224722, dan teman-teman bisa silaturahim atau berinteraksi melalui medsos-medsos yang saya miliki dengan nama yang sama ya, nama yang sama. Baik teman-teman, kalau saya katakan selamat pagi, teman-teman katakan go 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 go. Kalau siang yes yes yes, sore oke oke. Jadi seperti ini, buka mata, buka telinga, buka hati. Oke. Selamat pagi. Go, go, go. Suaranya kurang besar. Selamat pagi. Go, go, go. Selamat siang. Yes, 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 yes. yes, yes. Selamat sore. Oke, Oke. Buka mata, buka telinga, buka hati. Angkatan 30 tetap semangat. Harus semangat dong ya kalau kita sebagai pembelajar, apalagi ini Y generation atau bahkan mungkin ada yang Z generation. Teman-teman harus selalu bersemangat karena dengan semangat kita akan menghasilkan karya-karya terbaik ya. Semangat pagi, mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 1. Yes, Oke, luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, target capaian pembelajaran agenda 1. Jadi kita harus tahu teori, sejarah, regulasi. Nah, dan juga kita harus mau. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus punya semangat, kita harus punya motivasi, kita harus punya gairah. Dan juga kita harus mampu mengimplementasikan semua aksi terkait dengan wawasan kebangsaan yang sudah kita baca ya di MOOC khususnya. Nah, jadi tujuan dari atau kompetensi yang akan dicapai adalah bagaimana peserta menunjukkan sikap perilaku bela negara. Baik, tujuan dari pembelajaran bela negara ini adalah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan ya, melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat secara jasmani, mental, kemudian untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Jadi dalam menjalankan jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Jadi teman-teman, kita ini adalah pelayan masyarakat. Nah, jadi seluruh pembelajaran di agenda ini dirancang, disampaikan secara terintegrasi, jadi seluruh Indonesia kurikulumnya sama ya. Kemudian ini tujuannya adalah memberi penekanan pada kemampuan praktik terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang melandasi sikap perilaku bela negara. Nah, jadi ada 3 indikatornya. Saya jelaskan sedikit yang melatar belakangi wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, jadi wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman wawasan kebangsaan bagi khususnya teman-teman CPNS atau adalah pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan sikap perilaku CPNS sudah harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan tujuan cita-cita bangsa. Nah, perlu peran kita sebagai PNS ya. Jadi di dalam menyelesaikan permasalahan ilmu politik, sosial, budaya. Nah, di sini dibutuhkan kesadaran bela negara. Nah, bagaimana membangun kesadaran bela negara? Jadi ada 4 indikator di dalam bela negara, yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa,
menumbuhkan rasa jiwa dan patriotisme, kemudian memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, baik teman-teman sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa tugas kami Widya Iswara adalah bagaimana memastikan bahwa Bapak Ibu bisa memaknai apa modul-modul yang sudah dibaca melalui MOOC. Sekarang pertanyaan saya, MOOC apa? MOOC kepanjangan dari Indra? Apa kepanjangan dari MOOC? Masif? Halo? Enggak tahu, Septian? Apa? Masif. Apa? Masif open online course. Ya, masif online open course ya. Jadi di situ adalah LMS di mana teman-teman sudah mendapatkan beberapa bacaan, baik itu bahan ajar, bahan tayang, bahan ini, semuanya sudah teman-teman baca. Nah, itu kita harapkan bahwa remembering dan pemahaman sudah teman-teman baca. Nah, jadi saya ingin memastikan dulu. Jadi di dalam modul itu ada 3 komponennya ya. Di komponen pertama ada wawasan kebangsaan. Di situ ada sejarah pergerakan kebangsaan. Ada pengertian wawasan kebangsaan. Ada konsensus dasar Pancasila. Konsensus dasar itu seperti tiang daripada bangsa ini. Dilandasi oleh Pancasila sebagai fondasinya. Kemudian ada tiang-tiangnya, ada undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI. Nah, di situ juga kita belajar bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, di nilai-nilai bela negara itu ada sejarah bela negara, ada ancaman, ada kewaspadaan dini, ada bela negara, dan ada nilai dasar bela negara, dan indikator bela negara. Nah, untuk di sangkrinya ada beberapa perspektif sejarah, ada makna kesatuan, bentuk-bentuk negara, kemudian makna dan prinsipnya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya ingin memastikan dulu apa yang sudah dibaca, dimulai dari Pak Vicky dulu deh. Pak Vicky, apa yang sudah dibaca terkait dengan agenda 1 khususnya di wawasan kebangsaan? Ya, silakan Pak Vicky, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Vicky, silakan. Terima kasih untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang pernah saya baca di saat MOOC, yaitu bagaimana cara kita dalam menanggapi hal-hal yang dari luar untuk pernyataan-pernyataan yang dari luar yang negatif. Apa, Fik? Bagaimana? Tunggu, self. Apa saja yang dipahami? Jadi ini kan adalah cara pandang kita saja terhadap wawasan kebangsaan, nilai bela negara. Apa yang sudah dibaca? Silakan. Kesadaran berbangsa dan bernegara, tingkah laku dengan kepribadian bangsa yang selalu
berkaitan dengan diri kita saat kita bekerja di instansi kita masing-masing. Gitu. Oke, boleh. Baik, terima kasih Pak Vicky. Lalu Ibu Minarti. Bu Minarti, apa yang Ibu sudah baca di MOOC? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Yang sudah saya pelajari, bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai warga negara untuk menciptakan rasa cinta terhadap tanah air sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh kesadaran masing-masing. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Minarti. Lalu Gladys, apa yang dibaca di MOOC? Silakan. Apa atau begini aja, apa yang dimaknai di MOOC? Silakan. Dari wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap suatu kelompok di dalam bangsa, dan nilai-nilai dasar ada contohnya itu cinta tanah air, setia pada Pancasila sebagai dasar negara, karena dasar negara adalah sebagai fondasi utama dalam membentuk bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih kokoh. Oke, sudah. Oke, lalu ke Ibu Tiwi. Apa yang Ibu Tiwi maknai terkait dengan MOOC yang sudah dibaca, khususnya wawasan kebangsaan dan nilai bela negara? Silakan, Tiwi. Kedengaran Ibu? Kedengaran, silakan. Di mana tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kelompok untuk menjaga keutuhan suatu negara dan keselamatan bangsa. Oke, boleh. Oke, terima kasih Tiwi. Lalu Pak Septian, silakan. Ya, Bu. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran. Jadi tentang wawasan kebangsaan dan tentang wawasan kebangsaan itu yaitu cara pandang kita sebagai warga negara dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga perilaku kita dalam bernegara. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Pak Septian. Lalu Pak Indra silakan. Oke, setelah saya membaca mengenai bela negara dan itu, saya mengambil kesimpulan. Apa yang disimpulkan? Untuk membangun persatuan dan kesatuan, walau berbeda-beda suku, tapi tetap satu. Pak pernah membaca terkait dengan wawasan Nusantara. Apa wawasan Nusantara itu? Seperti yang dijelaskan tadi itu kurang lebih begitu ya, Pak Indra? Apa wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap. Jadi kalau tadi wawasan kebangsaan itu wawasan kita sebagai bangsa. Tetapi kalau wawasan Nusantara itu adalah wawasan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi bagaimana kemudian cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi apa? Darat, laut, udara, di
atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, jadi teman-teman ini harus secara holistik membaca ya terkait dengan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Ada tadi nilai Sangkri juga belum pernah dijelaskan oleh peserta. Kita akan lanjut lagi dulu sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Lalu Yayan, silakan Yayan. Apa yang Yayan baca di MOC terkait dengan agenda 1? Silakan. Pengertian dari emosi khususnya wawasan kebangsaan, yakni bagaimana cara kita memandang kita sebagai warga Indonesia untuk mengelola negara Indonesia dengan penuh kesadaran dan rasa bela negara yang tinggi. Bisa diterima. Baik, terima kasih Yayan. Lalu Ibu Dia, silakan Dia. Yang saya baca agar kita dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila UUD 95 dan tidak membeda-bedakan dalam tidak membeda-bedakan dalam apa? Di dalam melakukan pelayanan dan itu. Dan apa? Ya, jadi teman-teman ini ya, kalau dalam ilmu sosial itu tidak ada yang salah. Jadi apapun yang ada dalam pendapat kita atau wawasan kita terhadap bangsa ini disampaikan saja. Jadi tidak ada benar salah ya. Jadi silakan saja menyampaikan aspirasinya karena itu adalah wawasan kita atau cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri. Ya, Bu Dia ya. Oke, saya rasa cukup Bu Dia. Lalu Pak Ansyarullah Bandu, silakan. Menurut saya yang saya baca di Emosis itu tentang bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai bela negara. Di mana itu seperti kita cinta tanah air, yang contohnya mungkin kita mencintai produk sendiri dan rela berkorban untuk negara, bangsa dan negara. Oke, selain itu saja. Azrul, ya, Triona dengan Sheila, apa yang Bu Sheila pelajari di MOC? Sila? Belajar mengenai bela negara. Siap. Bagaimana sikap kita berperilaku membela negara, misalnya kita taat akan hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Itu merupakan salah satu sikap kita untuk membela negara atau cinta tanah air. Ya, baik. Ya tadi teman-teman tadi sudah semua ya, sudah semua tadi menyampaikan aspirasinya apa yang dibaca di MOC. Jadi yang tadi yang tidak pernah dijelaskan ini terkait dengan Sangkri ya. Jadi Sangkri, teman-teman sekalian, Sangkri itu adalah suatu sistem keseluruhan penyelenggaraan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan apa, Septian? Berkaitan dengan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspek. Jadi untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, jadi tujuan nasional itu misalnya contoh ya, teman-teman di kesehatan. Ya, tujuannya adalah bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan pengobatan ya sehingga mereka bisa sehat. Jadi jadi setiap dinas yang dibentuk itu tujuannya adalah menjadi tujuan nasional. Nah, jadi Sangkri itu adalah sebagai sistem penyelenggaraan negara. Artinya, realitas sistem dan pengelolaan tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan. Nah, misalnya kebijakan Menteri Kesehatan tentang
bagaimana penanganan penyakit A. Nah, itu bagian daripada Sankri, ya. Ya, makanya itulah disebut dengan sistem penyelenggaraan negara. Jadi semua kebijakan itu negara yang buat. Maka kita ini sekecil apapun peran kita, kita adalah pemerintah yang mengelola penyelenggaraan pemerintah negara. Artinya mewujudkan kekuasaan pemerintah negara yang diberi kewenangan kepada presiden untuk memerintah dan dilaksanakan dari tingkat pusat ke daerah. Nah, jadi dari tingkat pusat ke daerah itu melalui penataan hubungan fungsional dengan lembaga-lembaga negara yang berwenang ya untuk mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Sankri juga adalah penataan organisasi dan tata kerja. Jadi begini, jadi di tata kerja itu sudah diatur tingkat pusat, daerah. Jadi di pusat kemudian ada di daerah, kemudian ada beberapa dinas-dinas yang bertanggung jawab untuk menjelaskan atau bagaimana sebagai birokrasi itu saling keterkaitan satu sama lainnya. Nah, kemudian juga Sankri sebagai penyelenggara kebijakan negara dan Sankri dalam hal ini adalah tata laksana negara. Bagaimana kita mengurus negara ini? Itu sederhananya ya. Bagaimana kita mengurus negara ini sehingga kondusif, kemudian menciptakan apalagi namanya sistem tata negara yang baik. Ya, kan seperti itu. Nah, ini harus teman-teman secara utuh pahami ya. Jadi di situ ada pemahaman kita terhadap bangsa dan negara kita, keterkaitan dengan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Tadi saya sedikit perbedaan antara wawasan kebangsaan. Kalau wawasan kebangsaan itu lebih fokus kepada kita, kepada bangsa kita, tapi wawasan Nusantara, negara kepada kita masyarakatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pilar-pilar negara atau konsensus dasar kita, dasarnya adalah Pancasila, kemudian tiang-tiangnya adalah undang-undang, sumber dari segala hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wadah kita untuk berkarya ini di Indonesia, kemudian Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa kita ya. Kemudian teman-teman juga harus memahami keterkaitan dengan lambang negara, bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, di dalam bela negara itu sendiri ada beberapa komponen yang ada dalam modul, ada ancaman, ada kewaspadaan dini, ada pengertian bela negara itu sendiri, ada nilai-nilai dasar bela negara, kemudian ada pembinaan kesadaran dalam bela negara, aktualisasi bela negara. Kemudian bagaimana kemudian kita menataati peraturan perundang-undangan. Jadi ada jenis hierarki perundang-undangan, ada bentuk ketaatan kita kepada perundang-undangan. Nah, tadi Sankri yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di Sankri bagaimana kemudian dimulainya perspektif sejarah negara Republik Indonesia, kemudian ada makna kesatuan dalam NKRI, ada bentuk negara, undang-undang negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana mengimplementasikan itu. Jadi tidak hanya sekedar teori. Nah, jadi kita warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang mengenai diri kita, tanah air, demi menciptakan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Maka kita harus memaknai wawasan kebangsaan. Nah, jadi saya ingin teman-teman memberikan contoh bagaimana memaknai wawasan kebangsaan ini dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Maaf. Misalnya mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Sekarang Ibu Minarti, bagaimana kira-kira kita mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan dan kesatuan? Bagaimana contoh realnya atau tindakan secara nyatanya kira-kira menurut Ibu Minarti bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Bagaimana cara kita mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan kesatuan kepentingan di atas kepentingan diri kita sendiri. Contohnya itu bagaimana kita
bisa mengimplementasikan tugas kita di masyarakat tanpa mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Maksudnya itu kita lebih mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Contohnya? Ketika semisal ada pasien datang, kemudian kita ada yang lagi dikerjakan. Berarti kita harus mendahulukan pasien kita dulu, baru yang kita kerjakan. Oke, baik sekali Bu Miranti ya contohnya. Jadi nanti penerapannya seperti itu ya tadi dicontohkan. Kita lagi mengerjakan sesuatu ya, tetapi tiba-tiba ada pasien. Nah, karena pasien adalah orang yang kita layani, maka kita akan memprioritaskan pasien kita terlebih dahulu. Bagus sekali contohnya ya. Baik, lalu Pak Vicky. Pak Vicky, kira-kira bagaimana kita tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik? Di mana kita tahu bahwa patriotisme adalah seorang yang patriot ya. Nah, seperti apa yang disebut dengan patriotisme yang licik? Menurut Vicky bagaimana contohnya? Ya, untuk contohnya seperti seseorang yang menyebarkan berita-berita yang kurang bagus untuk ya seperti itu, hoax. Ya. Baik. Kita harus menyaring dulu. Ya, bagus contohnya Pak ya. Seperti jadi kalau sebagai warga negara kita tidak boleh word hoax, tetapi kita harus menjadi patriot bangsa yang menegakkan bagaimana penegakan terhadap keutuhan NKRI. Terima kasih Pak Vicky contohnya ya. Lalu Gladys, kira-kira bagaimana kita mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga kita bisa mempertahankan keutuhan NKRI yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, menurut Gladys gimana? Contohnya jika terjadi masalah di suatu daerah atau suatu kampung, bukannya kita yang malah menjadi api, tetapi kita berusaha untuk menjadi air di tengah-tengah permasalahan di wilayah kita. Contoh kecil, kompleks rumah kita. Iya. Oke, contohnya bagus ya Bu Gladys. Jadi kita harus menjadi contoh, tidak bisa kita menjadi apalagi kita yang provokator ya Bu Gladys. Oke, terima kasih Bu Gladys. Lalu ada Ibu Nur Kalbi. Bagaimana negara Indonesia bersatu bisa mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera dan sejajar dengan bangsa lain? Bagaimana negara Indonesia yang bersatu bisa mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera dan sejajar dengan bangsa lain? Itu contohnya kayak kita generasi muda itu harus sekolah dan berpendidikan agar nanti kedepannya bisa menjadi generasi muda yang sejahtera, yang bisa mewujudkan bangsa yang maju dan sejajar dengan bangsa. Maksudnya mempunyai pendidikan dan wawasan yang luas. Jadi bisa mewujudkan bangsa yang maju sejahtera. Ibu mungkin mute. Oh iya. Oh sorry. Oke, baik teman-teman, tadi sudah
kita sebagai contoh kecilnya bahwa kita sebagai bidan delima misalnya. Bidan delima itu kan kita berarti memiliki daya saing yang tinggi sebagai bidan. Contohnya ya. Contohnya. Nah, jadi kita harus bisa berdaya saing supaya kita bisa sejajar dengan bangsa lain, sehingga ketika orang misalnya mau berobat, kayak misalnya coba dilihat di Singapura. Orang ke Singapura untuk berobat, padahal sebenarnya SOP untuk berobat itu di seluruh Indonesia juga sama ya, tetapi karena di sana daya saing SDM-nya bagus, maka orang berlomba-lomba ke sana, padahal mungkin sama saja ketika kita berobat di Indonesia. Maka kita harus meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Apa contohnya kita teman-teman tahu Smart ASN? Apa indikatornya Smart ASN? Apa Smart ASN itu? Smart ASN itu ada 3 komponennya. Yang pertama adalah kita harus kompeten. Ya. Kompeten, kompetitif, dan kita harus integrity. Kompeten itu ada 3 komponennya. Ada KSA, knowledge, skill, attitude. Ya, jadi seseorang yang dianggap berkompeten itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik, memiliki keterampilan. Keterampilan dalam hal ini keterampilan di bidang masing-masing teman-teman tadi. Ada yang counseling, ada yang perawat, kemudian ada yang analis. Semuanya harus kompeten, itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan keterampilan. Kemudian ya intinya adalah walaupun mereka pintar, walaupun ini tapi tidak berintegritas atau tidak integriti di dalam pekerjaannya, maka dia tidak bisa dikatakan kompeten. Jadi harus komplit ya. Kemudian kompetitif, yang tadi kita harus berdaya saing. Nah, karena ini teman-teman tadi semuanya berdaya saing yang tinggi, makanya semuanya diterima menjadi PNS. Jadi teman-teman ini adalah salah satu indikator nomor 4 ya. Dari sekian banyak orang yang mendaftar jadi CPNS, teman-teman terpilih menjadi PNS. Nah, itu adalah bagian daripada teman-teman mampu mewujudkan bangsa yang maju nanti, sejajar bangsa lain dengan melalui kompetensi yang teman-teman miliki. Nah, kemudian ada kompetitif. Kompetitif di sini adalah berdaya saing. Oke, sama-sama kita bidan, sama-sama kita suster, tetapi kita mungkin lebih berdaya saing. Jadi kita harus meningkatkan terus kompetensi kita. Lalu integriti tadi satu kata satu perbuatan. Bagaimana kemudian apa yang kita sampaikan itu juga yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam menjalankan misi di tengah kehidupan tata negara di dunia. Bagaimana Pak Ansrullah menanggapi wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila, yang mana ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, silakan Pak Asrullah Bandu, silakan. Contohnya seperti kita kalau dalam bekerja di tempat kerja, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, contohnya ketuhanan seperti apa? Nilai ketuhanan seperti apa? Tidak dapat melenceng, tidak boleh melenceng dari misalnya contoh real ya Pak Asrullah, kayak seperti ini, menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Artinya kita harus setiap hari berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, kan seperti itu ya. Nah, jadi sikap real dalam kehidupan. Nah, jadi misalnya tenggang rasa terhadap sesama manusia. Nah, berarti nilai kemanusiaan. Kemudian persatuan. Jadi kita harus mempererat persatuan dan kesatuan kita sebagai Korps Pegawai Republik Indonesia. Berarti itu persatuannya. Nah, kerakyatan, setiap mengambil keputusan, maka kita harus bermusyawarah. Berarti sila keempat, ya kan? Nah, kemudian keadilan, kita harus memberikan keadilan pada pasien kita tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Dan seperti itu kira-kira ya Pak pengamalannya. Nah, jadi mengimplementasikan wawasan kebangsaan sekali lagi jangan hanya sekedar teori.
Kita harus mengimplementasikannya ini dengan baik, dengan memaknai wawasan kebangsaan ini. Baik, teman-teman sekalian, kita akan menganalisis terkait dengan wawasan kebangsaan itu sendiri ya. Jadi sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Apa? NKRI? NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, saya kira sudah NKRI dorong teringat ya. Yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu siapa yang kita bela? Siapa yang dibela? Seluruh warga. Ya, apa yang dibela? Halo. Mengapa dibela? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Oke, teman-teman harus aktif ya untuk menyampaikan pendapat ya, walaupun sudah ada di layar teman-teman sisa kopi padahal. Oke, jadi apa yang dibela adalah NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan ini butuh kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan buat namanya rencana aksi bela negara. Ya, nanti contohnya ada penugasan-penugasan. Nanti saya berikan contoh bagaimana kita membuat rencana aksi bela negara. Ya, nanti salah satu peserta ping saya ya, nanti saya kirimkan contohnya. Ya, oke. Jadi nanti itu dirancang dan itu sebenarnya nanti akan diimplementasikan bersamaan dengan aktualisasi. Ya. Nah, jadi nanti peserta diharapkan untuk merancang aktualisasi sehingga nilai-nilai wawasan kebangsaan yang tadi kita sampaikan itu bisa diimplementasikan dalam keseharian teman-teman sekalian. Oke? Nah, kita lihat dulu tujuan bela negara itu sendiri. Jadi tujuan bela negara ini sendiri adalah bagaimana membangun karakter bangsa. Jadi melalui apa? Melalui pembinaan kesadaran bela negara. Nah, jadi upayanya adalah tadi menumbuhkan nilai-nilai bela negara itu, yaitu menumbuh kembangkan sikap perilaku warga negara Indonesia. Ada 5 indikatornya. Nanti ini semua disusun ya. Jadi setiap nilai ada indikator-indikator nilainya. Jadi ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, jadi tujuannya adalah membentuk warga negara yang patriotisme, nasionalisme, dan militan. Kemudian warga negara yang memiliki daya tangkal, kemudian untuk mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai indikatornya ya. Ini nanti yang akan kita susun menjadi aksi. Ya, menjadi aksi atau perilaku yang menggambarkan misalnya menjaga tanah pekarangan, misalnya berarti kita tidak boleh mencemari lingkungan dan seterusnya. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya ya. Kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Seperti Pak Ansrullah ini ya, gemar berolahraga, berarti memiliki kemampuan awal bela negara ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke penjelasan tugas. Tugas individu dan tugas mandiri silakan dibaca ya, ada di Kolabjar. Di situ ada buatlah ringkasan materi. Jadi dari setiap modul agenda 1 ada 3 modul ya. Ada 3 modul yang dibaca, ringkas materi tersebut, pointer-pointer materi pokoknya saja di setiap modul. Poin-poinnya saja. Ya, jadi tidak perlu semuanya di CBS catat buku sampai habis, nggak perlu ya. Nah, topik-topik utamanya saja yang ingin kita pahami dalam fase pembelajaran distance learning ya. Kemudian saran masukan untuk penyempurnaan modul ya, karena ini adalah pola baru, jadi teman-teman silakan memberikan masukan apabila ada hal yang ingin disempurnakan dalam modul. Nah, kemudian di tugas kelompok, setiap peserta dalam kelompok mencari 1 buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, jadi misalnya Pak Ansrullah, Pak Yayan sama dia ini buat masing-masing video.
nanti videonya digabung menjadi satu video dalam satu kelompok. Bisa dipahami? Saya. Nah, jadi pada bagian akhir ini ditambahkan tayangan pernyataan. Jadi kalau Pak Asrullah bikin video ada pernyataannya, Yayan juga ada pernyataannya, dia kemudian digabung menjadi satu video yang utuh. Nah, dan supaya kalimat yang disampaikan ini diharapkan menginspirasi orang lain. Nah, dan berbeda satu sama lainnya. Jadi jangan nanti semuanya sama ya, tapi harus ada beda-beda. Nah, pastikan dalam video yang kelompok Bapak Ibu cantumkan nama kelompok ya. Saya kira itu dulu untuk sesi kita di sesi awal ya. Tidak perlu orang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu lebih berarti dari siapapun ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya ya untuk hari ini sesi agenda 1. Kita cukup di sini dulu, kita foto bersama dulu. Kebetulan ini lengkap, ada Ibu Endang, kita mau foto bersama. Vera, aktifkan kameranya Vera. Iya Bu. Ya, kita foto dulu Vera. Oh Masya Allah. Iya Kakak. Oh Masya Allah. Oke, kita karena ini wawasan kebangsaan jadi pakai kepala seperti ini ya. Oke. 3, 2, 1. Mana tangannya sayang? Mana tangannya? Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih partisipasinya. Nanti untuk selanjutnya kalau ada penugasan yang kurang jelas silahkan kita bisa live chat nanti ya, ada nomor HP saya tadi di Kolabjar bisa didapatkan, tapi saya tulis jadi ya kalau ada hal-hal yang misalnya tugasnya kurang jelas di Kolabjar atau agak sulit untuk mengakses Kolabjar atau tidak bisa mengupload tugas, silahkan bisa melalui kontak yang sudah saya chat ya. Sebelum saya akhiri, silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaannya apakah Ibu Vera sudah makan pagi atau Ibu Endang sudah sarapan? Kalau Vera belum Bu. Kalau Vera belum. Tenang saja kalau Vera ada Kakak Nova. Ya, oke, ada pertanyaan? Kenapa Indra? Mau tanya tugasnya batas terakhir dikumpul kapan? Setiap hari, setiap pukul 00 batas pengakhirannya 00 dini hari, ya. Ya, oke, jadi silakan santai ya. Teman-teman sekalian, nanti kalau pertemuan selanjutnya harus lebih percaya diri. Apa saja yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Jadi ini sekali lagi, ilmu sosial itu tidak ada benar salah. Semuanya benar. Karena ini adalah ilmu sosial. Tidak sama dengan ilmu yang teman-teman pelajari di Eksat. Ini kan semua ini rata-rata orang kesehatan ya. Belajar 2 tambah 2, 4. Jadi tentu apalagi namanya kayak takut sekali salah gitu, nggak perlu takut salah ya, sampaikan saja apa yang ada di pikiran kita, apa namanya juga cara pandang, wawasan kebangsaan, cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri ya, suka-suka kita dong melihat cara pandangnya ya. Tetapi teman-teman tadi ada beberapa nilai-nilai bela negara yang harus diimplementasikan secara nyata di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga teman-teman sekalian ya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya lebih benar-benar lebih bersemangat lagi ya, Pak Indra, Keminarti, Gladys, Tiwi, Septian, Asrullah, Yayan, Dia, dan Ibu Sheila. Ibu Sheila mudah-mudahan selalu sehat ya Bu. Besok-besok jadi kita ini selalu diamati setiap kejadian-kejadian. Jadi kita ini dievaluasi ya, namanya critical incident. Kita dievaluasi setiap baru kita masuk Zoom, sudah diplototin sama Bu Vera nih. Nah, apa yang kita lakukan tuh diperhatikan. Misalnya Pak Indra setiap hari keluar masuk Zoom misalnya, contohnya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebagai ASN militan. Teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik. Pagi-pagi dicek semua perangkat-perangkatnya. Kalau kabur-kabur bisa pinjam dulu sama temannya ya, atau keluarganya. Karena kita ini latsar hanya sekali ini. Jadi kita harus memberikan terbaik.
teman-teman, target saya kita minimal harus memuaskan nilainya, ya, memuaskan. Kalau kita cukup memuaskan itu sudah dipastikan, biasanya kalau kita lihat sertifikat itu cukup memuaskan itu berarti sifatnya kurang baik, ya gitu ya. Nah, indikatornya itu, jadi teman-teman harus benar-benar berusaha karena ini adalah pelatihan pertama perdana buat teman-teman pembentukan karakter ASN bangsa, ya. Oke, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan kedua. Silakan Ibu Vera, saya serahkan.